Selamat siang semua K01. Ini baru 17. Oke, kemarin banyak yang mengisi daftar hadir padahal tidak hadir ya. Nakal tuh teman-temannya. Ya saya hapus lagi lah. Sebetulnya yang minggu lalu juga ada yang seperti itu, tapi saya nggak punya eh, waktu untuk nyisir satu-satu. Kalau saya punya waktu, saya sisir lagi daftar hadirnya satu persatu. Mengisi daftar hadir padahal tidak hadir tuh itu termasuk pelanggaran akademik yang eh, diatur yang tercantum juga loh di peraturan akademik mahasiswa ya. Mungkin bunyinya apa gitu ya. Jadi jangan deh ya. Kalau tidak hadir ya sudah tidak hadir. Baik, saya akan membahas soal-soal tutorial tapi mohon Anda aktif mengikuti, berpartisipasi, menjawab, dan juga bertanya bila ada yang nggak jelas gitu ya. Gitu. Coba nyala sebentar biar saya pasti, biar saya merasa berada di hadapan kalian. Bisa dinyalakan videonya sebentar? Nah, ya. Oke. Ini jam ngantuk ya. Tapi buat yang sedang berpuasa kan jangan tidur siang-siang gini ya. Nanti aja tidurnya jam 4 ya, biar bangun-bangun menjelang buka. Oke. Oke, materi tutorial kita hari ini apa? Ayo, udah diintip belum? Ya, ini Serina ngangguk-ngangguk. Yang pasti bab 12 ya, karena kuliahnya sudah membahas 12.7 tuh yang terakhir. Artinya sudah 7 subbab ya. Em, kita lihat soal-soalnya. Oke, boleh off video lagi. Wih, cepet kalau mematikan video ya. Kalau menyalakan lama. Nah, ini PowerPoint yang saya siapkan untuk tutorial hari ini, 7 April 2022. Soal yang akan kita bahas 12.1 sampai dengan 12.5 saja ya. Jadi itu artinya sampai turunan berarah. Kalau tidak salah ya. Jadi mulai dari fungsi dua peubah itu apa, turunan parsial itu apa, limit dan kekontinuan itu seperti apa, turunan fungsi dua peubah juga seperti apa, lalu turunan berarah itu apa gitu ya. Seperti biasa, soal-soal tutorial diawali dengan telaah konsep. Nah, tapi yang bawah nanti belum kita bahas, jadi tidak perlu dijawab sekarang ya. Jadi ini saya kira ini belum dibahas nih yang 3 terakhir ini. Belum dibahas ya. Nah, yang pertama coba ini saya lihat siapa yang hadir. Graito. Graito yang A, kurva ketinggian dari fungsi 2 peubah Z sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat per 4 berbentuk apa Graito? Berbentuk oval, Pak. Nggak ada. Kita punyanya Elips maksud saya, Pak. elips. Oke, emang di SMA disebut oval?
Elips ya. Oke. Yang B, Tiara, B, gradien dari fungsi fxy di titik A, B adalah del FAB, notasi vektor, Sama dengan komponen pertamanya apa? fx a, b. Fx-nya, x-nya seperti itu ya. Jadi, lalu komponen keduanya, y a, b. atau do f do x pakai do juga udah saya perkenalkan ya notasi do ini. Sudah, Pak. Udah juga ya. Itu juga boleh ya. Oke, yang C. Yang C saya lihat lagi namanya Agarini. Saya loncat ke Agarini. Turunan F pada arah U. U-nya sama dengan vektor AB. Kita anggap itu vektor satuan. Kalau bukan vektor satuan tentu harus dibagi dengan panjangnya. Tapi ini kita anggap vektor satuan aja ya. Ini kita anggap vektor satuan. Vektor satuan itu vektor yang panjangnya 1. Adalah DUP sama dengan apa tuh titik-titik? Del f Ini kalau notasinya ternyata D. Ini turunan buk. Iya, ini turunan berarah. Jadi turunan berarah tuh bukan del ya. oh oke. Karena pada arah artinya turunan berarah. Jadi apa? Deu Vektor atau bilangan, maaf kok vektor. Harus skalar kok ya. Ini berarti nanya rumus atau ya rumus. Nanya rumusnya apa? Ada teorema yang kemarin kita bahas. DUP ini sama dengan agar ini iya, Pak. sama dengan apa dot apa? Fp dot u Hmm, kayaknya U-nya di depan deh. U dot u dot fp. bukan U dot del F Oh, tipe. Gitu agar ini dilihat lagi oke, Pak. catatannya ya. Iya, Dengan Pak. U-nya di sini adalah vektor satuan. Jadi ternyata ditanya di bawah sini. Jadi tapi kalau begitu jangan-jangan maksud soal ini saya harus nebak nih soal ini. Jadi vektornya harus vektor satuan. Dengan demikian hmm, ya nggak bisa juga ya. Kalau saya jawab U-nya adalah vektor AB dibagi akar A kuadrat tambah B kuadrat, ya nggak konsisten dengan penulisan ini ya. Ya U-nya ya itu udah. Jadi saya kira yang diminta di sini jawabannya adalah satuan ya, kata satuan itu. Jadi U-nya harus vektor satuan. Kecuali hmm, kecuali soalnya bunyinya gini, turunan F pada arah vektor atau arah sejajar vektor AB di titik P adalah DUP bla 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 dengan U adalah, nah U-nya nanti adalah vektor AB itu dibagi vektor panjangnya gitu ya. Paham nggak nih? Saroh, Saroh paham nggak kalimat saya tadi? Kalau
Kalau soalnya bunyinya gini, turunan F pada atau dalam, ya saya pakai pada lah, pada arah sejajar vektor AB di titik P gitu ya, adalah DUP sama dengan U dot del FP dengan U sama dengan, nah U-nya nanti sama dengan vektor AB dibagi panjangnya gitu loh. Gitu ya. Kalau kalimatnya turunan F pada arah sejajar atau arah searah vektor AB, lebih bagus lagi begitu. Kalau sejajar tuh bisa berlawanan arah juga sebetulnya. Lebih bagus sebetulnya kalimatnya bukan sejajar memang, pada arah vektor aja. Jadi nggak usah ada kata sejajar sebetulnya, pada arah vektor AB gitu ya. Tapi tidak dinamai U dulu gitu ya. U-nya itu nanti adalah vektor AB dibagi panjangnya gitu. Paham ini, Saro dan kawan-kawan? Iya, Kak. Ini saya kotakin ya. Oke, yang D sekarang. Nisrina. D. Dengan menggunakan aturan rantai, jika Z sama dengan fxy dan X sama dengan GST, Y sama dengan HST, maka do Z do T sama dengan Do Z per do X dikali do X per do T ditambah do Z per do Y dikali do Y per do T. ya. Jadi do semua ya, karena do X-nya juga fungsi 20 bar. Ya, oke. Ini aturan rantai versi kedua ya. Bentar. Bentar. Itu ada S. S-nya oke, nggak ditanya ya. Kalau ditanya satu lagi, do Z do S, maka rumusnya serupa ya. Tinggal diganti ujungnya aja jadi do S. DT-nya diganti do S. Oke, Nisrina betul. Sekarang Safira yang E. Vektor gradien del kapital F di P adalah vektor titik-titik dari bidang singgung permukaan fx y z sama dengan K di titik P. Vektor apa itu? Ayo. Bayangkan nih ada vektor, ada permukaan. Vektor gradien itu merupakan vektor apa? Safira? Yang tegak lurus. Vektor tegak lurus itu namanya apa? Vektor. Coba ingat-ingat. Yang tegak lurus itu vektor apa? Normal. Vektor normal ya. Oke. Jadi jawabannya vektor normal ini. Oke, yang F dan seterusnya belum ya. Jadi ini belum. Nanti kita bahas di tutorial minggu depan. Kita beranjak ke nomor 2. Kalau
disepakati? Tidak ada pertanyaan tentang nomor 1 ini? Oke, tidak ada pertanyaan. Nomor 1 udah. Oke, nomor 2 sekarang. Buat sketsa dari permukaan Z sama dengan fx-y di ruang untuk fungsi dua peubah f berikut. Nomor 1 tentu mudah. Nomor 1 berupa apa ya? Lisan aja ya. Made Satria mudah nih. Nomor 2A maksudnya. 2A itu permukaannya berupa apa, Made? Eh, persegi. Masa persegi? Masa persegi? Ya, mungkin yang kita bisa gambar cuma sepenggal gitu ya, berbentuk persegi, tapi permukaannya itu berbentuk apa? Made, Iya, Pak. berbentuk apa? Eh, Kalau fungsinya satu peubah ya, kalau satu peubah, kalau fx-y sama dengan 1, fx sama dengan 1 itu grafiknya berbentuk apa, Made? garis lurus. Garis lurus yang melalui, Gede ya, sama dengan 1. gitu kan? Gitu. Nah, kalau ini sekarang berupa apa? Yang dua peubah ini. Garis juga, Pak. Masa garis? Garis doang gitu? Made. Z-nya sama dengan 1. Grafik Z sama dengan 1 itu berupa apa? Kalau garis kan Apa bidang bidang. Bidangnya melalui 0,01. Jadi ini bayangkan ini sumbu pada bidang itu gitu. Tapi bidangnya bukan cuman sumbu itu, ya? Ya nggak, ya, Made? Tapi bidang yang kebayang, Made? ya Pak, kebayang. Itu ibaratnya lantai 1 gitu ya. Oke? Jadi Z sama dengan 1. Oke. Yang B, lisan aja yang B. Ladona yang B itu berupa apa? Berupa garis, Pak, garis lurus. Kalau garis tuh bukan permukaan. Ini kita berbicara permukaan. Bidang miring, Pak. Bidang miring gitu ya. Oke. Jadi yang B bidang miring. Oke. Ya, jadi permukaan tuh benda dimensi berapa lah, Dona? 3, Pak. Boros kamu. Tempatnya di R3, tapi permukaan tuh objek berdimensi 2 secara umum ya. Mungkin dia melengkung misalnya bola gitu ya. Bola itu digambarnya di dimensi 3, tapi bola itu sebetulnya sesuatu yang berdimensi 2. Eh, makanya atlas bisa digambar di selembar kertas gitu ya. Jadi permukaan bumi itu memang seperti
3 dimensi gitu ya. Tapi saya pakai kata seperti. Jadi antara permukaan bola dengan bola itu sendiri itu dua hal berbeda. Ya, K01 bukan cuma Ladona. Paham nggak makna permukaan ini? Jadi kalau permukaan ya khususnya yang B ini kan bidang kan? Bidang itu jelas-jelas merupakan benda berdimensi 2 gitu Ladona ya. Ya, Pak. Bidangnya ada di R3. Tapi bidang itu objek berdimensi 2 gitu ya. Jadi di objek berdimensi 2 yang ada di ruang sama seperti garis ini yang digambar di kanan, kotak kanan. Garis itu objek berdimensi berapa? Ya, garis itu objek berdimensi 1 yang kita gambar di koordinat bidang. Artinya garis itu ada pada bidang gitu ya. Jadi garisnya berdimensi 1, bidangnya berdimensi 2. Oke, ada pertanyaan? Fahri? Enggak ada, Pak. Fahri yang C apa Fahri? Yang 2C, Pak. Ya, 2C. Seperti kerucut bukan ya? Tapi bukan kerucut. Gimana ya? Bukan kerucut atau? Enggak seperti kerucut. 2C loh ya. Diingat nggak apa yang dilakukan? Kalau Y-nya sama dengan 0, apa itu? Kalau X-nya sama dengan 0, apa itu? Kalau X-nya 0, maka itu kan membentuk persamaan parabola ya, Pak. Puncaknya? Puncaknya di 4, Z sama dengan 4. Di situ kan. Nah, parabola. Kalau Y sama dengan 0. Kalau Y sama dengan 0 itu persamaannya parabola, Pak. Parabola juga. Gitu. Jadi udah berbentuk apa nih? Kalau Z-nya sama dengan 0. Persamaannya persamaan lingkaran, Pak. Nah, tuh udah saya gambarin tuh. Jadi berbentuk apa ini? Ya. Berbentuk paraboloida bukan? Iya, paraboloida yang terbuka ke bawah. Ke bawah gitu kan. Ya, ini paraboloida ini. Ini gambar saya lumayan jelas kan? Nggak bagus tapi lumayan jelas kan? Kamu bisa gambar juga nggak Fahri kayak gini? Bisa kan? Gitu. Sekarang sih mungkin belum bisa, Pak. Mungkin akan coba. Tapi tadi kayak tadi, X-nya 0, Y-nya 0, lalu kalau Z-nya bilangan tertentu gitu ya, dapat nanti beberapa kurva gitu ya. Nah, kurva-kurva itu terletak pada permukaan. Bayangkan garis ekuator pada bola bumi gitu, itu kurva kan gitu. Oke, kalau 2D berbentuk apa, Cika? Cika, Iya, Pak. yang 2D berbentuk apa? Kalau Z sama dengan
akar 1 min X kuadrat per 4 min Y kuadrat per 9. Z sama dengan akar itu gitu ya. Persamaan apa itu? Sebentar, Pak. Elips bukan, Pak? Ya, kalau elips itu benda kurva ya, kurva itu objek 1 dimensi. Kalau ini objek 2 dimensi di ruang, namanya Elipsoida. elipsoida. Tapi bagian atasnya. Bagian atas. Karena akar positif ya. Iya, Pak. Oke, gambarnya buat sendiri. Oke, makasih Cika. Sekarang nomor 3. Nomor 3 Adril. Ya, Pak. Daerah definisi 3A. Daerah definisinya apa? Dia besar dari 2X, Pak. Ya, jadi himpunan X, Y, di mana Y lebih besar dari 2X gitu ya. Sama dengan nggak? Enggak, kayak apa? Enggak, karena penyebut tidak boleh 0 ya, gitu. Kalau yang C di A, oke, yang C sekarang saya tanya. Felix, yang C apa Felix? Ya Pak. Yang C untuk len syaratnya dalamnya lebih besar dari 0. Jadi 1 plus Y kuadrat min X kuadrat lebih besar dari 0. Ya. Jadi X kuadrat min Y kuadrat lebih kecil dari 1. X kuadrat min Y kuadrat. Y kuadrat lebih kecil dari 1. Ya, bolehlah ya. Walaupun itu tidak memberi info titiknya ada di mana. Sebetulnya tahu sih, kalau digambar, kalau sama dengan 1, X kuadrat min Y kuadrat sama dengan 1 itu kurvanya apa? Hiperbola, Pak. Hiperbola. Dengan titik puncak, min 1 dan 1 ya. Seperti itu ya. Nah, sekarang titiknya ada di mana nih kalau X kuadrat dikurangi Y kuadrat itu bukan sama dengan 1, tapi lebih kecil daripada 1. Jadi titiknya ada di mana? Di tengah-tengahnya. Di tengah-tengahnya ya. Di tengah-tengahnya ya. Bukan yang dirangkul oleh si hiperbola ya, tapi yang di luarnya. Jadi yang di sini nih. Contoh 0,0 gitu ya. Ada di situ. Tapi kalau 2,0 nggak ada di situ gitu ya. Betul sekali. Good. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan kah? Yang B dan D pikirkan sendiri ya. Sketsalah kurva ketinggian Z sama dengan K berikut untuk nilai K yang diberikan. Mau yang nomor berapa? Bagian mana ya? Yang B aja ya. Coba yang B. Yang B. Coba dibuat dulu sketsanya 3 menit masing-masing. Coba dulu nanti saya tanya ya, 3 menit.
Substitusikan Z-nya sama dengan K, tapi K-nya ini. Oke, mahasiswa sedang mencoba menggambar atau membuat sketsa kurva ketinggian Z sama dengan K untuk fungsi Z sama dengan X kuadrat min 2X plus 4Y kuadrat dengan K sama dengan min 1, 0, 3, dan 8. Jadi nanti ada 4 kurva ya yang digambar pada sistem koordinat yang sama. Jadi saya coba siapkan sistem koordinatnya, sumbu X, sumbu Y. Saya nggak tahu gambarnya nanti lebih banyak di kuadran yang mana. Saya buat netral aja dulu. Untuk tidak memberi hint. Oke, udah 2 menitan. Saya coba tanya Jessica, udah gambar 1 atau 2 kurva? Jessica. Tuh, Jessica ketiduran atau pergi? Halo Pak, loh. Pak, masuk gak Pak suaranya? Tadi udah ngomong, kayaknya nggak masuk deh. Iya, nggak masuk. Oke, Udah deh. gambar 1 kurva atau 2 kurva? Udah, nanti bentuknya itu kayak elips. Oke, untuk K sama dengan min 1 dulu. Kalau K min 1 bentuknya apa? Bentuknya cuman Elips semua Pak. iya, tapi elipsnya sebesar apa? 1,0. 1,0 itu bukan elips. Titik. Ya, kalau K sama dengan min 1 cuma titik ya. Iya, Kalau K sama dengan 0, sama dengan ini. Bentar Pak, kayaknya saya salah deh. Bentar. kayaknya salah kamu. Elipsnya sih benar. Tapi kalau di utak-atik, itu ruas kanannya dijadikan kuadrat sempurna dulu deh. X1 kuadrat tambah 4Y kuadrat. 1 plus Z gitu kan. Iya, Kedua ruas ditambah 1. Nah, ini sekarang kalau Z-nya sama dengan min 1 kan jadi 0 sama dengan X min 1 kuadrat tambah 4Y kuadrat itu. Itu ya cuma titik 1,0 saja. Gitu. Jadi di sini ya X sama dengan 1, Y-nya sama dengan 0. Titik aja. Yang merah udah saya gambar. Nah sekarang kalau Z-nya sama dengan 0, maka 1 sama dengan X min 1 kuadrat tambah 4Y kuadrat. Ini elips dengan
jari-jari mayor berapa, jari-jari minor berapa, atau jari-jari yang sejajar sumbu X berapa? Jari-jarinya 1. Kalau sejajar sumbu Y, jari-jarinya? Elips kan punya 2 jari-jari gitu. Minus 1. Loh, jari-jari itu gimana sih nentuinnya? Jari-jari itu kelihatannya seperti itu gitu loh. Berapa tuh dalam kurung di bawah Y kuadrat? Ini setengah. Nah, gitu. Jadi, Y-nya setengah. Nah, kira-kira gitu elipsnya. Oke? Oke, Pak. Kalau Z sama dengan 3, satu lagi, kalau Z sama dengan 3, jadinya 4 sama dengan ini. Nah, ini harus dibagi dulu dengan 4, supaya ruasnya jadi 1. Jadi ini X-1 kuadrat per 4 tambah Y kuadrat. Berarti elipsnya berjari-jari berapa tuh? Jari-jarinya 2. Jari-jari yang sejajar sumbu X 2, yang sejajar sumbu Y 1. Jadi elipsnya lebih besar apa lebih kecil daripada yang tadi? Lebih besar. Gambar saya hilang. Oh no. Gambar saya hilang semua. Aduh, apa yang saya lakukan ya tadi? Oh no. Hilang gambarnya. Kok bisa ya? Saya salah pencet apa? Saya salah pencet apa untuk mengembalikan yang udah saya tulis? Harus diapain ya? Oh my God. Ctrl Z mungkin, Pak. Apa? Kok? Ctrl Z? Iya. Nggak muncul. Ctrl undo. Undo itu apa ya? Ya udah. Hilang. Ya. Tapi udah ngikuti kan teman-teman tadi? Saya ulang deh ya. Demi K01 nih. Cuman lebih cepat aja. Jadi gambarnya ini ada 1. Pak, maaf belum share screen, Pak. Oke. Sebentar, salah. Udah ya? Udah, Pak. Oke, jadi apa tadi? Oh, what happens? Loh. Ampun, what did I do? Saya kurang vitamin apa ini? Satu plus Z persamanya apa tadi? 1 plus Z sama dengan X-1 kuadrat tambah Y kuadrat ya. Jadi kalau K sama dengan
min 1 cuma titik. Titik 1,0. Lalu kalau K sama dengan 0, elips jari-jari mayornya 1, jari-jari minornya setengah. Lalu, loh, my God, kalau ini mah cuman kesentuh. Ampun. Ini suka duka dosen daring sekarang gitu ya. Yang K sama dengan 3 tadi, jari-jari mayornya 2, jari-jari minornya 1. Jadi elipsnya lebih besar seperti itu. Ya. Iya, Pak. Kalau K sama dengan 8, satu lagi. Jari-jarinya 3 dan 3/2 gitu ya. Oke? Oke, Pak. Yang lain oke? Jadi ini K sama dengan min 1. Lalu yang ini K sama dengan 0. Yang ini K sama dengan 3. Yang terakhir K sama dengan 8 ya. Brian, oke? Oke, Pak. Sekarang nomor 5. Jadi yang 4 A, C, D dicoba sendiri ya. Sekarang nomor 5. Misalkan TXY sama dengan X kuadrat per X kuadrat plus Y kuadrat plus 1 merupakan fungsi yang menyatakan temperatur di titik X, Y dengan X, Y tidak sama dengan 0,0. Sketsalah kurva-kurva isotermal. Kurva yang memuat titik bertemperatur sama untuk T sama dengan 0, 1/10, 1/5, setengah. Ini sama aja dengan kurva ketinggian. Nah, tapi karena fungsinya menyatakan suhu atau temperatur, kurva ketinggian dengan ketinggian yang sama atau dengan nilai yang sama, itu dikenal dengan kurva isotermal. Nah, fungsinya itu, jadi kalau T-nya 0 misalnya, TXY sama dengan 0 itu setara dengan apa? Berarti X kuadrat sama dengan 0 kan? Berarti ini grafiknya berupa apa? Kurvanya apa? Brian, kurvanya berupa apa dong kalau begitu? Titik, masa deh, titik. X sama dengan 0, Y-nya berapa emangnya kalau titik? Oh, Y-nya min 1. Enggak bisa. Y-nya ya bebas lah. Y-nya nggak muncul berarti bebas. Y-nya mau 32 kan memenuhi kan? Ya. Jadi X sama dengan 0, Y bebas itu artinya kurvanya Sumbu Y. Sumbu Y ya. Jadi kurvanya sumbu Y. Sumbu Y itu sendiri. Oke. Nih, saya beri warna merah. Lalu kalau T sama dengan 1/10. Hiperbola. Hiperbola apa?
horizontal. Persamaannya? X kuadrat Mhm. per T. Kok ada T? T-nya 1/10. Jadi apa tuh? X kuadrat per 1/9 dikurangi Y kuadrat sama dengan 1. Jadi X kuadrat. Ini diapakan dulu nih dari persamaan yang udah saya tulis. Kalikan 10. Kali ke dalam dulu. Kalikan 10. Ruas kanan jadi 10 X kuadrat. Lalu pindahkan ke kanan. 10 X kuadrat dikurangi X kuadrat. 9 X kuadrat. Lalu minus Y kuadrat. Sama dengan 1. Apakah itu? Tadi kamu nyebut apa kurvanya? X kuadrat per 1/9 kurang Y kuadrat sama dengan 1. Coba, yang saya tulis salahnya. Benar, pas Pak. Saya bagi 1/9 saya bikin. Kalau dibagi 9, jadi X kuadrat. Bagi 1/9, jadi harusnya X 9 Dibagi X kuadrat. 81. Enggak. X kuadrat per 1/9. Jadinya 9 X kuadrat juga. Sama, Pak. Tapi tandanya plus min? 9 X kuadrat min Y kuadrat sama dengan 1. Sama kan? Iya, sama. Ya oke, nggak usah 1/9 karena ini bukan elips kok. Persamaannya bukan elips. Persamaan apa ini? Hiperbola. Hiperbola. Kalau hiperbola nggak perlu bentuk umumnya, justru seperti ini saja. Bukan dibuat penyebut gitu loh. Iya juga sih penyebut, tapi ya. Oke, saya paham. Iya, jadi yang kamu ucapkan tadi ini per 1/9 gitu ya, per 1/3 kuadrat gitu ya. Iya. Oke. Duh, saya lemot lagi lemot. Tapi hiperbolanya jadi gimana? 1/3 puncaknya ya, dan min 1/3 ya. Gitu kan? Iya, Pak. Sebetulnya hiperbola tuh punya asimtot. Asimtotnya asimtot miring. Asimtot miringnya garis apa? Ya, garis Y sama dengan 3X ya. Kira-kira asimtot miringnya Y sama dengan 3X dan Y sama dengan min 3X. Kalau X dan Y besar, ini ibaratnya Y kuadrat sama dengan 9X kuadrat. Jadi Y sama dengan plus minus 3X gitu ya. Ya kan Brian ya? Jadi hiperbolanya tuh seperti itu tuh. Aduh, kok kehapus? Kok jadi penghapus ya? Aneh. Kenapa bisa jadi penghapus ya? Seperti itu. Oke? Ya, Brian? Iya, Pak. Saya cuma baru gambar 2. Jadi ini yang T sama dengan 0. Yang ini T sama dengan 1/10. Nah, kalau T sama dengan 1/5 hiperbola juga dong. Cuma 1/5 jadi 5, 4. Jadi 4 ya. Jadi setengah ya ininya ya. Nantinya ya. Puncaknya setengah dan minus setengah gitu ya. Iya, Pak. Lalu yang setengah puncaknya apa nanti? 1 ya. 1 dan min 1 gitu ya. Ya.
Ya, Pak. Misalnya saya gambar yang T sama dengan setengah itu jadi setengah, lalu kali 2, 2x kuadrat, x kuadrat, x kuadrat, x kuadrat min y kuadrat sama dengan 1. Jadi asimtotnya jadi y sama dengan plus minus x ya. Bentar, saya harus ganti warna ungu dulu. Y sama dengan x. Ini Y sama dengan X, lalu Y sama dengan min X. Mohon maaf ya, gambarnya tempatnya udah di pojok kanan bawah ini. Jadi Y sama dengan hiperbolanya itu satu lagi di sebelah kiri tentunya. Ya, udahlah kira-kira begitu ya. Ini yang T sama dengan terakhir itu setengah. Oke. Satu nggak saya gambar, yang T sama dengan 1/5. Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Teguh? Aman, Pak. Kalau dilengkapi gambarnya ya, satu lagi ya hiperbolanya kira-kira di situ nyelipnya. Ya, itu yang T sama dengan 1/5 ya. Oke, kita lanjutkan yang nomor 6. Kalau tidak ada pertanyaan. Masih semangat tutorial, Teguh? Banget, Pak. Jawabnya tapi lesu. Tentukan semua turunan parsial pertama dari fungsi di bawah ini. Coba Teguh, 6A. Turunan parsial X-nya 2X min 2Y plus 4. Kalau FY-nya min 2X plus 6Y min 5. Oke, betul ya. Yang C saya tanya Fatimah, Raja Fatimah. Raja Fatimah hadir? Iya, Pak. Oke, coba dikotret dulu. Turunan parsial terhadap X apa? Turunan parsial terhadap Y apa? Turunan dari akar U apa, Fatimah? 1/2 akar U. Oke, saya tulis 2 akar dulu. 2 akar U-nya dalam hal ini X kuadrat. Tambah XY, tambah Y kuadrat, tambah Z kuadrat. Lalu pembilangnya apa tuh? Itu Y saya. Pembilangnya 2X plus Y. 2X plus Y ya. Jadi aturan rantai ya. Turunan dari apa yang ada di bawah tanda akar itu diturunkan terhadap Y. Diturunkan terhadap X. Jadi 2X plus Y. Oke, nggak ada yang dicoret ya.
Turunan parsial terhadap Y, kalau begitu? Penyebutnya sama, Ini agak tua. pembilangnya X plus 2Y. Oke. Gitu ya. Ya, Pak. Nomor 7. Kita bergerak ke nomor Itu 7. sama ada turunan FZ-nya, Pak. Oh, satu lagi, betul. Betul. Makasih Fatimah. Jadi sama penyebutnya. Iya. Pembilangnya 2Z. 2Z saja. Kalau gitu ini Z-nya bisa dicoret ya. Iya, 2-nya. Z-nya. 2-nya bisa dicoret. Jadi bisa disederhanakan. Ya udah. Makasih Fatimah. Saya kok berhenti di turunan parsial terhadap Y tadi. Nomor 7, K01. Tentukan kemiringan kurva hasil perpotongan permukaan Z sama dengan akar sekian dengan bidang Y sama dengan 2. Yang B dengan bidang X sama dengan 3. Maksudnya apa ini? Kemiringan kurva hasil perpotongan permukaan tersebut dengan bidang Y sama dengan 2. Dengan bidang Y sama dengan 2, artinya Y-nya tuh konstan 2 gitu ya. X-nya? X-nya bebas. Kalau gitu yang ditanya sebetulnya apa? 7A itu. Yang ditanya apa sebetulnya 7A itu? Marcel? Turunan Z terhadap X, Pak. Turunan parsial ya. Yes. Jadi yang A itu yang ditanya adalah do Z do X. Lalu nanti dimasukkan Y sama dengan titiknya 3, 2, 1 ya. X-nya berarti sama dengan 3. Pertama do Z do X dulu sama dengan apa nih? Seper juga 2 akar gitu. Pembilangnya apa, Marcel? Min 2X. Min 2X. 2-nya coret. Lalu dihitung di titik 3, 2, 1. Jadi sama dengan berapa? Min 3, Pak. Penyebutnya? Penyebutnya min 3. 18 dikurangi 9, 9 dikurangi 8, 1. Penyebutnya 1 ya? Jadi min 3 ya? Iya, Pak. Betul, teman-teman? Betul nggak, Felix? Iya, Pak. Oke. Bagus, Marcel. Yang B, saya tanya Karen. Ya, Pak. Itu yang ditanya do Z apa sebetulnya ini? 2Y. Dan ini hasilnya sama dengan? Akar 18 min X kuadrat min 2Y kuadrat. Pembilangnya? Minus 4Y. Jadi kalau dicoret pembilangnya tinggal minus 2Y. Dihitung di 3, 2, 1. Jadinya? Minus 4. Minus 4 ya, betul. Oke. Tentu saja jawabannya kemiringan ya. Jadi yang ditanya kemiringan kurva. Jadi kemiringan itu sama dengan ya Anda bisa
tinggal lanjutkan jadi gitu ya. Kemiringan kurvanya adalah gitu ya. Kurva tersebut adalah min 3 gitu ya. Gitu. Kemudian ini jadi oke. Nomor 8. Nah, ini siapa yang saya tanya? Aska memonitor? Enggak. Aska kalau enggak memonitor, dianggap gak hadir loh nanti. Tiga, 2, setengah, 1, 0. Nggak ada Aska ya. Margareta? Ya, Pak. Coba dikerjakan. Yang lain teman-teman kerjakan juga deh ya. Nanti saya tanya. Aska nggak ada, saya remove. Where is Aska? Udah hilang. Ini yang hadir 36. Coba saya cek ya. Aditya 16021 ini selalu ada nih, siapa ya? 16021 saja nih siapa nih? Ini siapa 16021 nih? Halo? Nggak ada? Berikutnya Aska terlempar ya. Ini yang hadir 35. Jadi yang hadir Tisa, Tiara, Teguh, Saro, Safira, Raisa, Nabilah, Margareta, Sofia, Fadlan, Ladona, Karen, Irfan, ini dari bawah ya. Ida, Ayu, Hanina, Graito, Felix, Fahri, Emir, Cintami, Cika, Brian, Aulia, Agarini, Adril. Lalu ini yang menuliskan NIM terlebih dahulu. Jessica, Marcel, Frida, Naufal, Erika, Najmi, Made Satria, Raja Fatima, Stephen, Nisrina, Aditya Luki. Margareta Sofia. Seekor lebah terbang sepanjang kurva
Hasil perpotongan permukaan Z sama dengan X pangkat 4 plus X Y pangkat 3 plus 12 dengan bidang X -1. Pada titik 1,-2,5, lebah tersebut meninggalkan kurva untuk selanjutnya terbang sepanjang garis singgungnya. Di titik manakah pada bidang XY lebah tersebut hinggap? Oke. Pertama ini persoalan menghitung apa terlebih dahulu, Margareta? Kemiringan. Kemiringan juga. Dan kemiringan itu turunan parsial. Turunan parsialnya terhadap X atau Y? Y. Kenapa terhadap Y? Ini bidang X sama dengan 1. X sama dengan 1 konstan. Gitu ya. Jadi bayangkan ada bidang X sama dengan 1. Tapi saya cuma gambar sepotong aja. Tapi ini bukan berarti bidangnya itu persegi panjang, Made Satria ya. Ini bidangnya melalui 1,0,0 gitu ya. Bayangkan di situ. Nah, sumbu Z dan sumbu Y yang bergeser gitu ya. Itu 1,0. Nah, lalu ada kurva. Kurva perpotongannya melalui 1,-2,5. Aduh, min 2 tuh ke sebelah kiri. Bayangkan di sini lalu naik 5. Aduh, naiknya 5 ke... Mungkin saya terlalu boros nih skalanya. Anggap aja ini lalu naik 5. 5-nya agak di atas lah gitu ya. Jadi ini nih 1,-2,5 itu gitu ya. Nah, si kurvanya nggak tahu seperti apa, tapi turunan parsialnya do Z do X sama dengan apa, Margareta? Do Z do Y ya? 3XY kuadrat. 3XY kuadrat. Dan di titik 1,-2,5 tuh sama dengan berapa? 12. 12 itu miringnya cukup curam ya. Bayangkan seperti itulah gitu ya. Nah, jadi kurvanya entah apa. Ya, entah apa karena ini X pangkat 4 tambah X Y pangkat 3 tambah 12. Bayangkan seperti X pangkat 4 bla bla bla. Ya bayangkan kurvanya katakanlah begitu ya, katakanlah. Tapi itu nggak terlalu penting karena si lebahnya meninggalkan kurva untuk selanjutnya terbang sepanjang garis singgungnya. Nah, sepanjang garis singgungnya, kemudian dia akan menembus atau menghunjam. Brian, masih ingat kata menghunjam? Ingat, Pak. Nah, menghunjam di bidang XY. Bidang XY itu kan kalau diperpanjang ada yang kuadran 1, kuadran 2, 3, 4 gitu ya. Menghunjam ini menembuslah di situ ya. Nah, menembusnya berarti Z sama dengan berapa itu? Ya, dia menembus di sini nih. Menembus. Berarti Z-nya sama dengan Margareta? Bidang XY itu berarti Z sama dengan berapa, Margareta? 0. 0. Oke, sekarang masalahnya persamaan garis singgungnya apa? Cari persamaan garis singgung. Ingat nggak bagaimana mencari persamaan garis singgung? Kita harus tahu titik-titik yang dilaluinya udah tahu. Tinggal vektor arahnya kita cari ya. Vektor arahnya udah
udah dihitung turunan parsial tuh vektor arahnya mudah itu. Itu ada perubahan dalam arah X nggak? Gambarnya mungkin agak salah ini. Bidangnya kan X-1 ya. Tapi bidang X-1-nya kan nggak tergambar semua. Jadi bidang X-1-nya nggak tergambar semua. Jadi ini saya perbesar bidang X-1-nya ya. Jadi kesannya jadi kurang betul. Bukan kurang betul, kesannya jadi ini bidang X-1-nya nih. Lebih besar gitu ya. Aduh, pas memotong lagi, itu bisa memberi kesan yang salah lagi juga. Gitu ya. Ya, ini seperti antara Z dan... Loh, kok saya nulis Y juga di atas? Seperti antara Z dan Y. Ini yang saya hapus nih harusnya Z. Tertulis tadi Y. Jadi antara sumbu Z dan sumbu Y. Nah, jadi vektor arahnya apa nih? Teman-teman, vektor arahnya apa? Di X nggak ada perubahan. X-nya tetap 1, jadi X-nya 0. Kita menghitung do Z do Y. Kalau Y-nya 1, maka Z-nya berubah sebesar 12. Jadi 0, 1, 12 gitu. Ya, garisnya agak curam nih. Jadi bayangkan 1, 12 tuh perubahannya di sini nih. Ini 1 banding 12 gitu. Ya, cuman segitiganya kurang ramping ya, kurang menjulang. Perbandingannya enggak. Saya menggambarnya tidak sesuai skala. Tapi kebayang itu, Margareta? Sekarang kebayang. Jadi persamaan garis singgungnya pakai persamaan vektor dulu. Ini 1 min 2, 5 tambah T 0, 1, 12 gitu. Jadi X-nya tetap 1. Nggak akan kemana-mana X-nya. Ya. Ih, ini. Jadi X-nya tetap 1. Y-nya apa nih? Y-nya min 2 tambah T. Z-nya 5 tambah 12T. Jadi T-nya berapa ketika Z-nya 0? T sama dengan berapa tuh? Min 5/12. Ya, jadi ini sama dengan 0 ketika T sama dengan min 5/12. Nah, min 5/12 ini kita inputkan ke Y. Jadi Y-nya berapa? Minus 29/12 gitu ya. Jadi titik potongnya tuh ya itu. Loh, gambar saya salah. Gambar saya salah. Karena X-nya harusnya sama dengan 1. Jadi titik potongnya bukan di situ tuh. Bukan di sini. Gambarnya. Kok merah? Duh. Ampun. Ya,
memotongnya sekarang saya memang mau merah, tapi yang tadi saya harus warna ungu. Motongnya tuh di situ tuh, gitu ya. Itu Z sama dengan 0. Dan ternyata Y-nya sama dengan sekian, X-nya sama dengan 1, gitu ya. Oke, ada pertanyaan kah? Ini kalau diproyeksikan, Y-nya itu sekian, X-nya sama dengan 1, Z-nya sama dengan 0. Ya. Ada pertanyaan? Margareta, udah jelas? Ya, jelas, Pak. Mau bertanya. Ya, silakan. Itu baik, saya masih ingin vektor dari singunya Y itu kenapa 1 ya? Pertama, tidak ada perubahan dalam arah X. Ya, jadi komponen X-nya nggak ada, 0 gitu ya. Si vektornya tidak akan mengubah nilai X. Oke? Oke, Pak. Nah, sekarang turunan itu kan seperti gradien. Ya, kan saya bilang kalau gradiennya itu M, kalau gradien M pada kurva, katakanlah seperti ini, gradiennya M. Artinya apa? Kalau ada garis singgung gradiennya M itu artinya apa? Ya? Artinya kalau saya bergerak sebesar 1, maka tingginya bertambah sebesar itu kan? Ya nggak, Fadlan? Iya, Pak. Nah, itulah yang terjadi gitu loh. Tapi terjadinya ini bukan pada bidang koordinat R2. Terjadinya di R3 pada bidang X sama dengan 1. X sama dengan 1 ini udah saya gambar tuh. Oke? Jadi 1:12 gitu loh. Jadi kalau Y-nya bertambah 1, Z-nya bertambah 12. Oh iya, paham, Pak. Ya kan? Ya. Coba aja T-nya sama dengan 1. Jadi min 2 tambah 1. Z-nya 5 tambah 12 gitu kan? Kalau T-nya 2, ya 24 Z-nya. Ya kan? Iya, makasih, Pak. Ya, jadi perbandingan. Jadi kuncinya di antara Y dan Z. Dan saya udah pernah ngasih ilustrasi sebentar ya. Saya stop sharing ini dulu. Saya akan coba cari waktu itu minggu keberapa turunan parsial. Berarti sekarang minggu ke-12, minggu ke-11 itu kita minggu ke-10 mungkin ya. Saya coba cari minggu ke-10. Minggu ke-10. Nah, kalau saya filenya kan berarti M10. M10 2 ya. Iya, M10 2 per fungsi 2. Oh, M1 lagi. M11 1. Ya, ini turunan parsial. Oke, saya akan share lagi turunan parsial. Kalian udah lupa tuh. M10 1, mana?
Udah saya buka. Loh, sebentar. It is 11.1. Ya ampun, 11.1. Ini kan. Nah, ingat ini. Jadi seperti itu. Nah, sekarang mungkin saya nggak bahas vektornya sih. Iya, saya nggak bahas vektornya ya. Iya, saya nggak bahas vektor, tetapi dari ilustrasi sebentar ya, mungkin saya akan buka file lain, tapi ini saya pernah memberi ilustrasi ini. Saya akan buka file lain yang waktu aturan rantai, berarti kuliah yang kemarin itu kita ada membahas implisit persamaan bidang singgung ini ya, ini kira-kira ini, bentar ya, beda sih. Saya sedang share ya. Yang kalian lihat apa, Fadlan? Yang kamu lihat apa? Masih yang tadi, Pak. Oh, oke, ya udah. PT-nya. Sekarang saya stop sharing. Tadi tuh saya perlihatkan yang fungsi implisit sih. Itu mirip aja. Saya kembali ke file ini lagi. Jadi intinya ya begitu ya. Jadi ini kebetulan bidangnya eksaminan 1, jadi menghadap kita. Bayangkan bidangnya eksaminan 0, jadi bidang ZY. Jadi betul-betul antara Z dan Y saja gitu. Antara Z dan Y saja ya, Anda seperti antara Y dan X lah gitu ya. Kayak seperti fungsi satu berubah antara Y dan X gitu. Tapi ini Z dan Y gitu kan. Lalu ya punya kurva di situ. Ya udah, kalau punya kurva di situ gradiennya berapa? Gradiennya sekian. Nah, kalau tadi itu gradiennya 12 gitu. Kalau gradien 12 ya vektor arahnya ya 1,12 gitu kan. Kan saya udah pernah bahas dari persamaan Kartesius ke persamaan vektor. Ingat gak? Iya, Pak. Gitu ya. Ada lagi yang hendak bertanya? Jangan malu-malu. Pertanyaan itu untuk lebih memahami. Oke, kalau tidak ada, nomor 9, tentukan semua turunan parsial kedua dari fungsi berikut. Oh, mudah lah ya, itu sih. 9 oke ya? Setuju? Setuju ya? 10, hitunglah limit. Nah, jadi ini kayaknya kita hanya berhenti sampai limit nih. Limit ini udah banyak kita bahas juga sebetulnya. Dan yang seperti ini cepat nih, ini limitnya ada apa tidak gitu ya. Ini tentu saja bila ada ya. Harus ada keterangan itu. Seperti ini tidak ada nih, kalau Y sama dengan MX, ini jadi
limit X menuju 0, MX kuadrat. Oh, ada, deng. Maaf, saya salah. Ada ini ya. Ini X kuadrat tambah M kuadrat X kuadrat. Coret X-nya jadi MX. Ini jadi 1 tambah M kuadrat. Jadi tentu limitnya 0. Oh, tapi ini baru sepanjang garis Y9X. Apakah limitnya ada dan sama dengan 0? Jawabannya iya, tapi bukan karena itu gitu ya. Kira-kira pakai apa? Pakai teorema Apit biasanya gitu. Jadi nilai mutlak XY itu kan kalau dikali 2 itu kurang dari X kuadrat tambah Y kuadrat, ya enggak? Ya enggak, Fadlan? Iya, Pak. Kenapa? Mutlak. Karena X kuadrat plus ataupun minus 2XY plus Y kuadrat itu lebih besar atau sama 0. Kenapa X kuadrat plus minus 2XY plus Y kuadrat lebih besar sama dengan 0? Ini kan X plus atau minus Y dikuadratkan. Pasti kan lebih besar lah sama dengan 0, ya kan? Sesuatu dikuadratkan ya? Ya? Ya dong. Gitu. Jadi XY dibuka nilai mutlaknya itu lebih kecil atau sama dengan setengah kali X kuadrat tambah Y kuadrat minus di sebelah kiri, di sebelah kanan plus setengah X kuadrat. Jadi XY dibagi akar X kuadrat Y kuadrat ini akan lebih kecil dari setengah kali akar. Dan di sebelah kiri minus setengah kali akar. Nah, sekarang kalau XY menuju 0,0, ini fungsi apa nih? X kuadrat tambah Y kuadrat itu di kuliah saya ngasih nama fungsi yang seperti itu. Fungsi apa istilahnya? Akar X kuadrat tambah Y kuadrat itu kan jarak titik XY ke 0,0 itu sendiri, ya kan? Jadi ini sama dengan setengah jarak XY ke 0,0 gitu ya. Jadi kalau deltanya diberikan, epsilonnya diberikan, deltanya sama dengan berapa? Mudah sekali jawabnya. Kalau epsilon diberikan, deltanya 2 epsilon gitu kan. Karena nanti setengah kali 2 epsilon kan. Setengah kali 2 epsilon ya sama dengan epsilon. Jadi deltanya lebih kecil daripada 2 epsilon gitu ya. Ya singkat kata ruas kanan dan ruas kiri menuju 0 gitu ya. Jadi masing-masing ruas kiri dan ini menuju 0, ini juga menuju 0. Jadi yang di tengah mestilah menuju 0 juga. Jadi ini jawabannya ya, karena alasannya mulai dari sini. Ini untuk setiap XY. Ini alasan kenapa ketaksamaan itu. Lalu dari sini kita dapatkan ini ekivalen ya. Lalu ini untuk X, Y tidak sama dengan 0,0.
kan limit ya, limit sih di titik 0,0 itu sendiri nggak apa-apa, tidak terdefinisi juga gitu ya. Begitu, ada pertanyaan ini? Jadi yang F tuh yang pakai teorema Apit, yang lainnya mudah-mudahan bisa kalian hitung langsung atau utak-atik sedikit, ada suku yang dihapuskan, setelah itu bisa kalian hitung dengan substitusi gitu ya, seperti itu. Nah, kalau yang 11 limitnya tidak ada. Misalnya yang ini, kenapa ini tidak ada? Ya, sepanjang Y sama dengan MX. Jadi kalau sepanjang Y sama dengan MX, itu jadi limit XY menuju 0, ini. X kuadrat tambah Y kuadrat ini menjadi sama dengan limit X menuju 0, 2X kuadrat dikurangi 3M kuadrat X kuadrat. Jadi X kuadratnya nanti coret, jadi 2 dikurangi 3M kuadrat. Ini jadi 1, ini tambah. Gitu. X kuadratnya udah hilang. Betul nggak? Jadi sama dengan 2 min 3M kuadrat bergantung pada M. Jadi limitnya tidak ada. Ya. Oke, K01. Coba dinyalakan dulu videonya sebentar. Semua. Oke nggak, Cintami? Oke, Pak. Yang hadir 36, saya cek lagi. Emir belum saya panggil tadi. Irfan. Irfan tuh yang mana ya? Sebentar. Mana Irfan? Halo, nyaut. Hadir, Pak. Oh iya, itu kamu. 16021384 tuh siapa tuh? Yang NIM-nya doang. Loh, hilang. Dari kelas lain ya? Halo? Iya, hilang begitu dipanggil. Ini kalian share ini ya, link Zoom-nya ya? Ayo, siapa yang share link Zoom K01 ini? Kok bisa dimasukin orang lain? Berarti yang hadir 36 ya? Aska udah masuk lagi. Tadi Aska saya remove. Aska? Aduh, dipanggil nggak nyaut-nyaut ini. Mana Aska ini? Nah, jadi 35. Aska nggak masuk tuh. Oke, sampai jumpa besok pagi ya. Bisa bangun kan? Nggak tidur lagi kan? Buat yang berpuasa setelah sahur, tidur sebentar lagi boleh, tapi jangan keterusan ya. Kuliah jam 7 pagi besok nggak diundur, tidak dibatalkan. Sampai jumpa besok pagi. Bapak maaf izin bertanya. Ya. Buat absen itu mandiri ya, Pak? Saya isikan sendiri dari nama ini. Kalau mandiri kalian isi, tapi yang nggak hadir ikut ngisi juga. Jadi saya pakai ini aja, Aulia, Aditya, dan seterusnya. Ini terekam oleh saya. Ya, saya akan isikan sendiri. Ya, sampai jumpa besok. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.